Teman-teman tahu ada satu surat yang senantiasa disuruh baca setiap pekan oleh Rasulullah. Surat apa? Suratul Kahfi. Suratul Kahfi itu tentang apa sih sebenarnya? Kenapa sih kita disuruh baca setiap pekan? Tentang Ashabul Kahfi. Itu salah satu yang ada ceritanya di dalam Ashabul Kahfi. Selain itu tentang apa lagi? Tentang dua pemilik kebun. Tentang Nabi Musa dan Khidir. Tentang Dzulqarnain. Mau summarize Suratul Kahfi? Suratul Kahfi itu adalah surat tentang kebingungan. Serius, saya tuh baca Suratul Kahfi itu bingung, bolak-balik bingung. Nah kenapa bingung? Karena terlalu banyak pertanyaan. Bahkan Allah sendiri highlight tuh pertanyaan-pertanyaan di dalam Suratul Kahfi. Berapa orang tuh di dalam sana? 4 orang 5 sama anjingnya, 5 orang 6 sama anjingnya, 7 orang 8 sama anjingnya, kan gitu kan ya? Berapa lama mereka di dalam sana? Ada yang bilang segini, ada yang bilang segitu. Allah bilang 300 plus 9 tahun dan seterusnya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Dalam kisah dua kebun, siapa pemilik dua kebun? Kenapa dia bisa iri sama orang yang lain? Dalam kisah Musa dan Khidir, di mana mereka ketemu Majma' al-Bahrain? Dzulqarnain, siapa itu Ya'juj dan Ma'juj? Di mana dia ditemukan? Di mana itu timur? Di mana itu barat? Di mana itu bagian tengah? Di mana kaum yang seolah-olah mereka nggak punya bahasa? Yang lebih utama lagi kisah Ashabul Kahfi, itu kisah orang bingung. Makanya lihat tuh Ashabul Kahfi, kenapa disuruh baca dan hafal 10 ayat yang pertama supaya kita itu terjaga daripada fitnah Dajjal, karena nanti Dajjal itu datang membawa kebingungan, kan gitu. Makanya doa orang-orang bingung itu diabadikan di dalam Suratul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu orang-orang bingung, dan itu diulangi lagi nanti di kisah Musa dan Khidir. Musa juga akhirnya berkata apa? Wa fawajada abdan min ibadina atainahu rahmah min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kemudian dikatakan bahwa Nabi Musa ketemu dengan seseorang yang dia punya rahmah. Karena orang bingung itu mintanya rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Setelah kemudian dia ketemu dengan abdan min ibadina, salah satu hamba di antara hamba-hamba Allah yang punya rahmah tadi, hal attabi'uka. Apakah aku boleh ikut sama kamu? Apakah aku boleh menjadikan kamu sebagai patron? Apakah aku boleh menjadikan kamu sebagai teladan? Ala antu'allimani mimma ulimta rusyda. Kalau aku melakukan itu ittiba kepada engkau, mudah-mudahan saya bisa belajar. Setelah saya belajar, saya bisa dapat rusyda. Dia minta rahmah dan dia minta rosyad. Dia minta kasih sayang Allah karena dia orang bingung. Yang kedua, dia minta bimbingan. Kalau orang itu bisa ittiba kepada seseorang, itu adalah di dalam Suratul Kahfi. Berarti apa kesimpulannya? Penting banget bagi kita untuk punya yang namanya patron. Kalau kita nggak punya, kita tuh mau ikut siapa?